Selamat pagi Best Kids. Semangat belajar matematika hari ini ya. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, hari ini kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan cacah. Untuk lebih jelasnya, anak-anak saksikan video ini sampai akhir ya. Yang pertama, kita akan belajar perkalian bilangan cacah. Perkalian bisa diartikan sebagai penjumlahan berulang, sehingga hasil perkalian suatu bilangan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan secara berulang bilangan tersebut. Akan tetapi, untuk menentukan hasil perkalian bilangan yang nilainya besar akan lebih mudah menggunakan cara berikut. Yang pertama, menggunakan cara bersusun panjang. Yang kedua, cara bersusun pendek. Yang ketiga, menggunakan sifat distributif. Agar lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Nomor 1, tentukan hasil dari 56 dikali 8. Penyelesaian cara yang pertama, kita menggunakan cara bersusun panjang. Kita tulis 56 dikali 8. Kita tulis secara bersusun 56 dikali 8 dengan nilai tempat satuannya sejajar ya. Untuk menghitung perkalian, kita mulai dari nilai tempat terkecil atau dari belakang. 6 dikali 8 sama dengan 48. Kemudian kita perhatikan 5 ini adalah puluhan, sehingga nilainya 50. Maka kita kalikan 50 dikali 8. Untuk lebih mudahnya, karena ada angka 0 di belakang 50, kita kalikan saja 5 dikali 8 sama dengan 40. Lalu kita tambahkan satu angka 0-nya di belakang, sehingga diperoleh hasil 400. Kemudian kita jumlahkan dari belakang, 8 ditambah 0 sama dengan 8, lalu 4 ditambah 0 sama dengan 4. Lalu di depannya kita tulis 4. Jadi hasil dari 56 dikali 8 sama dengan 448. Cara yang kedua menggunakan cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek merupakan cara yang paling cepat, tetapi anak-anak perlu memperhatikan langkah-langkahnya dengan benar. Kita tulis terlebih dahulu 56 dikali 8 dengan cara bersusun. Lalu kita kalikan dari belakang, 6 dikali 8 sama dengan 48. Lalu angka puluhannya yaitu 4 kita simpan dan angka 8 yang merupakan satuan kita tulis di bawahnya. Selanjutnya kita kalikan 5 dikali 8 sama dengan 40. Kemudian kita jumlahkan 40 ini dengan angka 4 yang kita simpan tadi. Sehingga 40 ditambah 4 sama dengan 44. Langsung kita tulis 44 di depan angka 8. Jadi hasil dari 56 dikali 8 sama dengan 448. Cara yang ketiga menggunakan sifat distributif. Untuk menghitung perkalian suatu bilangan dengan bilangan satu angka, kamu dapat menggunakan sifat distributif. Contohnya seperti soal yang tadi, 56 dikali 8. 8 di sini merupakan bilangan satu angka. Penyelesaiannya, 56 dikali 8 sama dengan, kita jabarkan 56 ini menjadi 50 ditambah 6 yang di dalam kurung, lalu kita kalikan 8. Kemudian kita kelompokkan perkaliannya menjadi 50 dikali 8 ditambah 6 dikali 8. Lalu kita hitung perkaliannya terlebih dahulu. 50 dikali 8 sama dengan 400 ditambah 6 dikali 8 sama dengan 48. Lalu hasilnya adalah 448. Jawabannya sama ya.
Contoh soal yang kedua, tentukan hasil dari 5.443 dikali 12. Penyelesaiannya di sini Bu Mita akan memberikan contoh dengan menggunakan cara bersusun pendek. Kita tulis secara bersusun 5.443 dikali 12 dengan nilai tempat yang sama sejajar ya. Lalu kita kalikan terlebih dahulu 5.443 dengan 2. Kita kalikan dari belakang, 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita tulis hasilnya di depan angka 6. Selanjutnya 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita tulis di depan angka 8. Selanjutnya 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita tulis langsung di depan angka 8 ya, karena tidak ada angka lagi di depan angka 5. Selanjutnya kita kalikan 5.443 dikali 1. Di sini angka 1 merupakan puluhan, sehingga kita menuliskan hasil perkalian dimulai dari angka puluhannya. Kita kalikan dari belakang, 3 dikali 1 sama dengan 3. Hasilnya ini kita letakkan di bawah angka puluhannya ya, berarti di bawah angka 8. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita tulis di depan angka 3. Lalu 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita tulis di depan angka 4. Selanjutnya 5 dikali 1 sama dengan 5. Kita tulis di depan angka 4. Kemudian kita jumlahkan dari belakang. 6-nya tetap kita tulis 6. Lalu 8 ditambah 3 sama dengan 11. Satunya yang merupakan puluhan kita tulis di atas dan 1 kita tulis di bawah. Kemudian 1 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 13. Lalu satunya kita tulis di atas dan 3-nya kita tulis di bawah. Lalu 1 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 5. Selanjutnya 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi hasil dari 5.442 dikali 12 sama dengan 65.316. Contoh soal yang ketiga, tentukan hasil dari 572 dikali 140. Di sini Bu Mita juga menggunakan cara bersusun pendek ya. Kita tulis terlebih dahulu 572 dikali 140. Lalu kita mulai hitung dari belakang. 572 kita kalikan 0 terlebih dahulu. 2 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 7 dikali 0 sama dengan 0. Dan 5 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan 572 dikali 4. Kita kalikan dari belakang. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, 4-nya ini kan merupakan puluhan, sehingga hasil perkaliannya kita tulis di bawah angka puluhannya, yaitu di bawah angka 0 yang di tengah ya. Kita tulis 8. Lalu 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, 2-nya ini kita simpan terlebih dahulu, lalu 8-nya kita tulis di depan angka 8. Selanjutnya 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, 20 ini kita tambahkan dengan angka yang disimpan tadi, 2. Sehingga 20 ditambah 2 sama dengan 22. Kita tulis di depan angka 8. Selanjutnya kita kalikan 572 dikali 1. Nah, angka satuannya ini merupakan ratusan, sehingga kita tulis hasilnya nanti dimulai dari angka ratusan ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, kita tulis di bawah angka ratusannya. Di sini di bawah angka 8. Kita tulis 2. Lalu 7 dikali 1 sama dengan 7.
kita tulis di depan angka 2. Kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5. Setelah itu kita jumlahkan. Yang ini 0, kemudian 0 ditambah 8 sama dengan 8. Lalu 0 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, satunya kita tulis di atas, 0-nya kita tulis di bawah. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 7 sama dengan 10. Kita tulis satunya di depan, 0-nya di bawah. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi hasil dari 572 dikali 140 sama dengan 80.080. Kemudian yang kedua, kita akan belajar pembagian. Membagi suatu bilangan sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis atau sampai hasilnya 0. Misalnya 6 dibagi 3 sama dengan 6 kita kurangkan 3 sampai hasilnya 0. Berarti kita kurangkan 6 dikurangi 3 lalu dikurangi 3 lagi sehingga hasilnya 0. Dari cara tersebut kita menemukan 2 kali pengurangan 6 oleh 3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Selain dengan cara pengurangan berulang, operasi hitung pembagian juga dapat diselesaikan dengan cara bersusun. Pada pembagian ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama, pembagian tanpa sisa. Yang kedua, pembagian dengan sisa. Yang pertama, kita akan belajar pembagian tanpa sisa. Contohnya, tentukan hasil dari 24 dibagi 2. Penyelesaiannya, kita gunakan cara pengurangan berulang terlebih dahulu. Berarti 24 dibagi 2 sama dengan 24 kita kurangkan 2 sampai hasilnya 0. Kita tulis 24 dikurangi 2 sama dengan 22. Kita kurangkan 2 lagi menjadi 20. Lalu 20 kita kurangi 2 menjadi 18. Lalu 18 dikurangi 2 menjadi 16. 16 kita kurangkan 2 menjadi 14. Lalu 14 kita kurangkan 2 menjadi 12. 12 kita kurangkan 2 lagi menjadi 10. 10 kita kurangkan 2 menjadi 8. 8 kita kurangkan 2 menjadi 6. 6 kita kurangkan 2 menjadi 4. 4 kita kurangkan 2 menjadi 2. Lalu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, dari cara tersebut kita hitung angka 2-nya ada berapa. Hasil yang diperoleh ada 12 kali pengurangan sampai habis. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian cara yang kedua kita menggunakan cara bersusun atau cara porogapit. Kita tulis porogapitnya 24 berada di dalam, lalu dibagi 2, 2-nya di luar. Nah, kita mulai dari angka di depannya, yaitu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Satunya kita tulis di atas. Lalu kita kalikan 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, 2-nya ini kita tulis di bawah angka 2. Lalu kita kurangkan. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Sehingga kita tidak perlu tulis. Kemudian kita turunkan satu angka di belakangnya, yaitu angka 4. Lalu 4 ini kita bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, lalu kita kurangkan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, pembagian dengan sisa. Contohnya, tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Penyelesaiannya, cara yang pertama kita menggunakan cara pengurangan berulang. 45 kita bagi 4, berarti sama dengan
45 dikurang 4 sama dengan 41. Lalu 41 kita kurang 4 menjadi 37. Lalu 37 kita kurangkan 4 menjadi 33. Lalu 33 kita kurangkan 4 menjadi 29. Lalu 29 kita kurang 4 menjadi 25. Lalu 25 kita kurang 4 menjadi 21. 21 kita kurang 4 menjadi 17. Lalu 17 kita kurangkan 4 menjadi 13. 13 kita kurangkan 4 menjadi 9. Lalu 9 kita kurang 4 menjadi 5. Lalu 5 kita kurang 4 menjadi 1. Nah, 1 sudah tidak bisa lagi dibagi 4. Berarti 1 merupakan sisanya. Nah, dari cara tersebut kita hitung pengurangan 4 atau angka 4-nya ada berapa? Ya, ternyata angka 4-nya ada 11 kali pengurangan dengan sisanya 1. Jadi 45 dibagi 4 sama dengan 11 sisa 1. Kemudian cara yang kedua kita menggunakan cara bersusun. Kita tulis 45-nya di dalam, lalu 4-nya di luar. 45 dibagi 4. Nah, kita mulai dari 4 dibagi 4 sama dengan 1. Lalu 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita terus di bawahnya lalu dikurang. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Maka kita tidak perlu tulis. Lalu kita turunkan satu angka di belakangnya, yaitu angka 5. Kemudian 5 kita bagi 4. Berarti kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5. Nah, jawabannya adalah 1. Kita tulis di atasnya. Lalu 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita tulis di bawah angka 5. Kemudian kita kurangkan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, kemudian di belakang angka 5 sudah tidak ada lagi angka. Sehingga 1 ini merupakan sisa pembagian. Jadi, kita dapat tulis 45 dibagi 4 sama dengan 11, yaitu jawaban yang ada di atasnya. Sisanya 1. Contoh soal selanjutnya adalah 2460 dibagi 15. Di sini Bu Mita akan menggunakan cara bersusun atau cara porogapit, yaitu 2460 kita bagi 15. Nah, 15 ini terdapat dua angka, sehingga pembaginya 2460 kita ambil dua angka dari depan, yaitu 24. 24 kita bagi 15, artinya 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 24. Kalau 15 kali 1 kan 15, kemudian 15 kali 2 30. Nah, 30 itu berarti sudah melebihi 24, berarti kita tidak gunakan. Yang kita gunakan 15 kali 1. Berarti 24 dibagi 15 sama dengan 1. Kita letakkan di atasnya, lalu 1 dikali 15 sama dengan 15. Kita letakkan di bawah angka 24. Lalu kita kurangkan 24 dikurangi 15. 4 dikurangi 5 tidak bisa, sehingga kita pinjam angka di depannya. 2 dipinjam 1 menjadi 1, lalu 4-nya ini menjadi 14. Kita kurangkan 14 kurangi 5 sama dengan 9. Lalu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kita tidak perlu tulis. Lalu kita turunkan satu angka di belakangnya, yaitu angka 6. Sehingga 96 kita bagi 15. Artinya 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 96. Nah, kita tahu 15 kali 6 sama dengan 90. Berarti itu mendekati 96 ya. Jadi 96 dibagi 15 sama dengan 6. Lalu 6 dikali 15 sama dengan 90. Kita tulis di bawah angka 96. Kita kurangkan 6 kurangi 0 sama dengan 6. Lalu 9 kurangi 9 sama dengan 0.
kita tidak perlu tulis. Lalu kita turunkan satu angka di belakangnya lagi, yaitu angka 0, sehingga diperoleh 60. 60 kita bagi 15, hasilnya adalah 4. Kita tulis di atasnya. Lalu 4 dikali 15 sama dengan 60. Kita tulis di bawah angka 60. Lalu kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Jadi 2460 dibagi 15 sama dengan 164. Contoh soal berikutnya adalah 4504 dibagi 11. Di sini penyelesaiannya Bu Mita akan menggunakan cara bersusun atau cara porogapit. Kita tulis 4504 dibagi 11. Nah, 11 ini terdapat dua angka, sehingga kita ambil dua angka dari depan, yaitu 45. 45 kita bagi 11. Berarti 11 dikali berapa yang hasilnya mendekati 45? Yaitu jawabannya 4. Kita tulis di atasnya. Lalu 4 dikali 11 sama dengan 44. Kita tulis di bawah angka 45. Lalu kita kurangkan. 45 dikurangi 44. Dari belakang 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Lalu 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita turunkan satu angka di belakangnya, yaitu angka 0. Jadi diperoleh 10. 10 dibagi 11 berarti tidak bisa ya. Kita tulis 0 di atasnya. Lalu 0 dikali 11 sama dengan 0. Kita tulis di bawah angka 10. Lalu kita kurangkan, 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Lalu kita turunkan satu angka di belakangnya, yaitu 4. Sehingga diperoleh 104 dibagi 11. Berarti 11 dikali berapa yang hasilnya mendekati 104? Jawabannya adalah 9. Kita tulis 9 di atas. Lalu 9 dikali 11 sama dengan 99. Lalu kita kurangkan 104 dikurangi 99. 4 dikurangi 9 tidak bisa, kita pinjam angka di depannya. Nah, angka di depannya adalah 0. Berarti tidak bisa pinjam, kita pinjam di depannya lagi. Nah, 1 ini dipinjam menjadi 0. Nah, lalu angka di belakangnya menjadi 10. Tetapi 10 ini kita akan pinjam untuk angka 4. Jadi, kita kurangkan 1 atau dipinjam menjadi 9. Lalu 4 ini menjadi 14. Lalu 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Kemudian 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian depannya 0. Nah, tidak ada angka yang bisa diturunkan lagi sehingga 5 ini merupakan sisanya. Jadi 4504 dibagi 11 sama dengan 409 sisa 5. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan tentang perkalian dan pembagian bilangan cacah, anak-anak kerjakan latihan soal yang diberikan. Kerjakan dengan caranya ya. Anak-anak boleh milih dari cara-cara yang diberikan oleh Bu Mita. Pilih dengan cara yang menurutmu paling mudah. Kemudian, kirimkan tugasnya ke wali kelas. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.